Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah kepada yang terhormat Bapak Haji Rodli MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan fikih. Dan tidak ketinggalan pula kepada teman-temanku sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Samsul Ma'arif dan Hendri Farisa dan juga Faiz Abdillah. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Yang pertama, sebelum pembukuan, usul fikih pada masa Rasulullah SAW. Usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriyah, ketika seorang sahabat, misalnya ada persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah SAW, maka itu bisa menjadi metode memecah hukum. Bahkan untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, belum bisa dikatakan sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah bentuk dasar usul fikih yang masih belum pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu usul fikih. Kemudian, usul fikih pada masa sahabat. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum pada hakikatnya menggunakan usul fikih sebagai alat untuk beristihad. Pertukaran pemikiran lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada mempersembahkan fatwa atas pertanyaan atau masalah yang muncul. Belum sampai perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi. Kemudian usul fikih pada masa tabi'in. Masa tabi'in banyak yang melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi tambah hukum dari suatu masalah. Disinilah awal perbedaan dalam pengistinbatan hukum di kalangan ulama fikih. Akhirnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq, Madrasah Al-Kufah, dan Madrasah Al-Madinah. Pada perkembangan selanjutnya, Madrasah Al-Iraq dan Madrasah Al-Kufah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'yi, sedangkan Madrasah Al-Madinah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Yang kedua yaitu pembukuan usul fikih. Salah satu pendorong pembukuan usul fikih adalah perkembangan wilayah Islam yang semakin meluas, sehingga tidak jarang menyebabkannya timbulnya berbagai masalah yang belum diketahui keberadaannya. Perkembangan pesat ilmu keislaman mulai dari masa Harun ar-Rasyid 145 Hijriah sampai 193 Hijriah. Khalifah kelima dinasti Abbasiyah yang selama 23 tahun atau 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Kalau dikembalikan pada sejarah, yang pertama berbicara tentang usul fikih sebelum dibukukannya adalah para sahabat dan para tabi'in. Yang terakhir yaitu perkembangan usul fikih. Tahap awal, abad ketiga. Kebangkitan pemerintahan pada masa ini dengan timbulnya semangat penerjemah di kalangan ilmuwan muslim. Namun pada umumnya, kitab-kitab usul fikih tidak dapat mencerminkan pemikiran usul fikih yang utuh dan mencakup segala aspek kecuali kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah lah yang mencakup permasalahan usuliyah yang menjadi pusat perhatian para fuqaha pada zaman itu. Kemudian tahap perkembangan atau abad keempat Hijriah. Pemikiran fikih pada abad keempat Hijriah mempunyai kemampuan dalam kerangka sejarah tasyri Islam. Tulisan yang ditampilkan dalam kitab-kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya dan menunjukkan bentuk yang lebih sempurna tampilan yang tampak dalam kitab Al-Fusuh fil Al-Usul karya Abu Bakar Ar-Razi. Hal ini juga merupakan corok dalam perkembangan ilmu usul fikih pada abad keempat Hijriah. Kemudian tahap penyempurna atau abad ke-6 atau abad ke-5 sampai 6 Hijriah. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka untuk mewujudkan aktivitas ilmiah dalam bidang ilmu usul fikih yang tidak ada bandingannya dalam pengaturan dan pengajian keislaman. Itulah rahasia pada zaman itu, menciptakan Islam pada kemudian hari, senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk usul fikih dan ide sebagai sumber pemikiran.
Demikian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.